Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin share alasan kenapa saya membeli lensa YN 35mm dan apa kelebihan serta kekurangannya, bagaimana hasilnya. Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Lensa Yuno 35mm ini saya beli itu di tahun 2017, yang rencananya akan saya gunakan untuk foto prewed di Bromo. Namun sayangnya karena saya membeli secara offline itu tidak ada atau barangnya kosong beberapa toko di Surabaya, akhirnya saya memberi secara online di marketplace. Namun sayangnya barang atau lensa ini datangnya malah malam hari atau saya sudah berangkat untuk ke Bromo. Akhirnya lensa ini tidak bisa saya tes atau saya gunakan untuk foto prewed di Bromo. Namun ya bagaimana lagi, alhamdulillahnya beberapa waktu selanjutnya saya mendapatkan untuk foto prewed dan bisa mencoba untuk lensa ini. Alasan kenapa saya membeli lensa ini yaitu karena saya butuh focal length 35, dikarenakan focal length lensa fix yang saya miliki sebelumnya yaitu 20mm dan 50mm, sehingga saya butuh focal length tengah-tengah antara 20 dan 50, dan pilihan saya yaitu di lensa 35mm. Sebetulnya saya juga sering untuk menyewa lensa Sigma 35mm, namun kalau sewa terus kayaknya ya lumayan sih. Akhirnya saya mencoba untuk membeli lensa YN 35mm f2 ini. Itu satu. Alasan yang berikutnya yaitu alasan harga sih, karena lensa ini jelas harganya sangat terjangkau, yaitu waktu itu saya membelinya di harga 1.300.000-an. Itu sudah plus ongkos kirim ya. Waktu itu saya pilih pengiriman yang paling cepat, namun ya belum boleh merasakan lensa ini di Bromo. Oke, itu tadi alasan kenapa saya membeli lensa. Selanjutnya adalah apa sih kelebihan dari lensa YN 35mm ini? Kelebihan yang pertama adalah lensa ini tergolong lensa yang lumayan lebar ketika masuk ke full frame. Namun ketika masuk ke APS-C ya agak lebar juga sih, namun nggak lebar-lebar banget. Karena saya menggunakan kamera full frame, maka lensa ini bagi saya itu focal length yang pas, nggak terlalu lebar dan juga nggak terlalu tele juga, sehingga sangat enak digunakan baik untuk foto prewed maupun foto wedding. Alasan yang kedua yaitu harganya sangat terjangkau, yaitu 1.300.000 sekian lah. Itu sudah plus ongkos kirim. Itu tahun 2017. Ya saya sadar sih ada harga ada kualitas, jadi saya tidak terlalu berharap lebih ketika saya membeli lensa ini. Ya sebetulnya hasil itu masih bisa direkayasa lah di proses editing. Yang penting itu ada fotonya dulu, selanjutnya bisa dibetulin di proses editing. Kelebihan yang ketiga adalah bukaannya yang cukup lebar, yaitu konstan di f2. Jadi f2 ini ketika kita mau mendapatkan bokeh ya sebetulnya dengan focal length 35 dan f2 itu sebetulnya kurang bokeh sih. Namun jarak terdekat dari lensa ini yaitu 25 cm, sehingga kita bisa mendekat ke objek, sehingga itu bisa menghasilkan bokeh yang lumayan lah. Yang penting kita paham bagaimana cara menghasilkan bokeh. Jadi kita mendekat, antara POI dengan background itu agak jauhkan, itu pasti bisa menghasilkan bokeh. Detailnya nanti akan saya buatkan video tersendiri. Kelebihan yang berikutnya adalah lensa ini sangat ringan, bobotnya atau beratnya itu nggak sampai setengah kilo, sehingga lensa ini sangat tidak membebani, baik dipakai untuk traveling maupun untuk motret wedding, sehingga tangan kita dalam bawa kamera itu masih aman lah untuk memotret dalam jangka waktu yang agak lama. Oke, itu tadi kelebihannya. Yang pasti setiap alat ataupun setiap bikinan manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari lensa YN 35mm adalah lensa ini
sangat terlihat plastik banget atau sangat terlihat kurang elegan, kurang kelihatan mahal. Berbeda dengan lensa 50 mm STM ini, meskipun sama-sama terbuat dari plastik, namun lensa STM ini terlihat lebih kelihatan mahal. Namun di YN ini kelihatan plastiki banget, kemudian agak terlihat murah, tapi ya sesuai dengan harganya lah. Kita tidak bisa berekspektasi lebih lagi karena harganya yang sangat terjangkau. Kekurangan yang kedua yaitu lensa ini sangat berisik ketika dalam mencari fokus. Jadi lensa ini suaranya hampir sama atau berisiknya itu hampir sama seperti lensa 50 mm f1,8 yang generasi kedua. Itu bunyinya hampir sama. Jadi ini bunyinya. Bisa teman-teman dengar sendiri kan bagaimana suara pergerakan dari motornya itu ya sesuai lah dengan harganya. Kita tidak bisa berekspektasi lebih lagi ketika harganya sangat terjangkau. Kekurangan yang berikutnya yaitu lensa ini ketika digunakan untuk low light itu sangat sulit untuk mencari fokus, jadi sangat lambat. Dan kalau saya sarankan sih lebih baik ketika kondisi low light kita gunakan manual fokus, karena itu bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan lensa manual ya, atau manual fokus ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang tidak terbiasa menggunakan lensa manual, lebih baik pilih lensa atau ganti lensa yang lain. Kekurangan berikutnya yaitu lensa ini sangat soft di bukaan terlebar. Namun ketika kita gunakan diafragma satu stop di atas bukaan terlebar, yaitu katakanlah 2,8 ataupun f3,5 itu atau 5,6, itu kita bisa mendapatkan ketajaman yang lumayan lah. Namun sekali lagi, ketajaman ataupun hasil itu masih bisa diedit, masih bisa kita perbaiki dengan katakanlah dengan kita menambahkan sharpen di settingan picture style atau settingan kamera. Itu juga bisa juga nantinya di proses editing kita tambahkan sharpen. Atau nanti bagi teman-teman yang terbiasa menggunakan Photoshop, itu kita bisa menggunakan sebuah teknik high pass untuk mempertajam dari sebuah foto. Ya, nanti akan saya bikinkan video tersendiri tentang bagaimana cara membuat foto lebih terlihat tajam. Ya, sebetulnya semua itu masih bisa diakali lah, tergantung bagaimana kreativitas kita ketika kita menghadapi suatu permasalahan. Oke, itu tadi kelebihan dan kekurangannya. Jadi bagi teman-teman yang menginginkan lensa yang agak lebar, kemudian diafragma yang lumayan lebar yaitu f2, serta harganya sangat terjangkau, lensa YN 35mm itu bisa menjadi opsi bagi teman-teman. Namun bagi teman-teman yang ada dana lebih, bisa juga menggunakan atau bisa juga membeli dari lensa yang sesuai merek dari kamera teman-teman, atau teman-teman malah punya budget yang lebih, bisa memilih Sigma 35mm f1,4, itu tambah istimewa. Sementara itu dulu, kalau teman-teman ada pertanyaan monggo lanjut di kolom komentar, atau teman-teman ingin menyarankan video apa berikutnya yang akan saya buat, lanjut di kolom komentar. Semoga bermanfaat, tetap berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.